kita ada di mana sekarang nih? Di Sintang. Kita akan melakukan satu pelatihan untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha, koperasi pengelola, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Selama 3 hari di sini kita akan berdiskusi bersama, berbagi pengalaman bersama teman-teman pelaku usaha yang ada di sini. Diharapkan teman-teman di sini dapat memiliki satu tujuan usaha yang terukur, sehingga teman-teman di sini dapat mencapai harapannya sebagai pelaku usaha sukses. 3 hari di sini ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemasaran, kemudian produksi, organisasi, dan SDM, dan keempat adalah keuangan. Mengapa pemasaran? Karena kalau pemasaran, sebagus apapun barang yang kita buat, semurah apapun produk yang kita tawarkan, kalau tidak ada orang yang tertarik dengan barang tersebut, nggak bisa berkembang. Jadi kita harus mengetahui apa itu selera atau permintaan dari pasar, ya, kebutuhannya apa. Setelah tahu dari kebutuhannya, kita akan masuk ke aspek produksi. Kita akan membuat produk atau barang yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, setelah membuat, siapa yang membuat? Nah, maka kita akan belajar tentang SDM dan organisasi. Bagaimana kita membuat tersebut, baik kita sendiri ataupun dengan tenaga kerja yang ada. Dan keempat adalah aspek keuangan. Bagaimana kita dengan dana atau dengan budget, ya, dengan modal seefektif mungkin untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Dalam hal ini sekali lagi, apa yang dicari oleh pengusaha adalah keuntungan. Itu, ya. Bagaimana kita membuat satu kerjasama? Apa yang kita harus lakukan? Kita coba, apakah kita di sini bisa kerjasama? Bisa nggak kita kerjasama di sini? Edi, sama kita main ya. Kita bermain ya. Tapi sebelumnya kita mohon bisa dibersihin dulu tempat. Agak rapat ininya, agak rapat aja, agak rapat ya. Nah, ya, kita di sini akan melakukan simulasi, ya, simulasi. Tadi kita sudah sampaikan tentang apa itu kerjasama. Perlu nggak kerjasama? Perlu ya, perlu. Nah, teman-teman, sekarang ini ada satu tim, ya, satu tim. Kita akan membuat simulasi ini dengan hal yang sederhana. Kalau kemarin sebelumnya adalah gunting, kemarin batu, ya, hari ini kita nggak pakai alat ya, tapi kita pakai, ya, kita berpegangan tangan aja. Nyaman nggak berpegang seperti ini? Posisinya? Nyaman ya, nyaman. Nah, sekarang tugas teman-teman sekarang ya adalah, kalau sekarang gimana pandangannya ke arah mana? Ke tengah ya, ke tengah. Sekali lagi tadi sudah nyaman dan sekarang ke tengah ya, udah ke tengah. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah, ya, posisi sekarang menghadap dalam kan? Menghadap dalam. Sekarang semuanya menghadap keluar, ya, menghadap keluar, tapi tidak boleh melepas pegangan tangannya. Ya, itu tugasnya. Oke. Dicoba ya, dicoba, yuk. Dicoba. Putus. Ibu, aduh. Ini dua titik kredit ya. Oke, sekarang ini relax, balik lagi ke tengah, pegangan lagi, lebih santai, pegangan lebih santai ya. Nah, sekarang pikirkan gini. Kalau kita tadi Pak Ason udah kasih lihat naik apa tadi dia waktu ke lokasi? Speed ya, speed. Ke lokasi ya, speed. Mana mudah menantang arus sama melawan arus sama ikut arus? Ikut arus lebih mudah ya. Kalau ikut arus itu bagaimana tuh? Berarti ada apanya? Ada patokannya. Kayak ada patokannya. Mau dikasih tipsnya? Boleh? Ya. Sekarang posisi nyaman sekarang? Nyaman nggak posisi? Pegang santai aja, biasa aja. Pegangan biasa aja, santai.
Nah, sekarang di sini ada 2 putri. Bisa kasih longgar sedikit, jangan terlalu dapat, jangan terlalu rapat. Silakan, angkat tangannya boleh. Pak Beri bisa masuk sini? Semuanya tanpa melepas. Bisa masuk sini? Tanpa melepas, semua pegangan. Tanpa melepas, silakan masuk sini, silakan masuk. Silakan masuk terus. Silakan balik lagi kalau balik lagi. Bagaimana? Ya, di sesi ini bagaimana kita secara cepat untuk mengetahui kedekatan kita dengan usaha kita, pembahasan atau generalisasi pada sesi akhir, di sesi akhir ini. Oke, teman-teman, dari 4 kolom tadi, ya, mana yang sudah terjadi? Kolom mana yang sudah terjadi? 1 dan 2. Sementara yang 3, 4 sudah terjadi belum? Belum ya. Nah, bagaimana nih? Ada komentar? Baik, saya menggambar pada kolom 1 ini. Ini adalah saya ambil gambar ketika pengalaman menangkap ikan, namanya kalau budaya di sini mansai. Mansai itu dilakukan ketika air sungai mulai surut musim kemarau. Walaupun sangat murah, tapi sangat menyenangkan sekali karena kita mendapat tangkapan yang banyak gitu. Dan pengalaman yang sangat menyedihkan sekali ketika kita lelah bekerja, ternyata persediaan di rumah habis, nasi tidak ada. Apalagi sudah capek mansai, tenaga sudah terkuras, nasi pun tidak kita temukan di rumah. Dan itu pernah kita alami juga beberapa kali begitu ya. Kemudian usaha yang akan saya kembangkan 3 bulan ke depan yaitu seperti membuat sebuah kolam ikan, dan 3 bulan ke depan saya berharap bahwa ikan itu akan berkembang. Dan yang keempat, setelah nanti seandainya saya sudah tiada atau meninggal dunia, saya ingin dikenang terutama oleh ibu-ibu yang lain, yaitu supaya apa perbuatan saya yang terbaik di dunia ini bisa menjadi motivasi ibu-ibu yang lain. Nah, di kolom nomor 3 inilah bagaimana tadi harapan teman-teman di awal pelatihan dapat kita wujudkan di dalam 3 hari pelatihan di sini ya. Jadi harapan teman-teman ada yang tadi punya sayurnya diterima di koperasi ya. Kemudian juga ayam, karena ayamnya dia berjalan. Ada yang perkebunan sendiri, yang pengen punya mobil gitu ya, dapat terwujud. Tapi satu hal yang menjadi kunci adalah semua itu kembali lagi kepada masing-masing. Tidak ada mukjizat di sini. Tidak ada bisnis yang simsalabim di sini ya. Semua bisnis adalah bagaimana kita sungguh-sungguh ya untuk melakukan usaha tersebut. Di sini saya bisa mengambil hikmah, yaitu masalah pengalaman, bagaimana cara kita kalau jadi seorang pengusaha bisa mengambilkan bagaimana cara kita mencari sebuah keuntungan. Jadi penyerapan materinya lebih maksimal, lebih bagus, lebih mudah dicerna dengan banyaknya silingan-silingan hiburan, contoh-contoh yang membuat kawan-kawan peserta lebih rileks. Yang saya rasakan baru ialah bagaimana kami mampu menerapkan materi pembelajaran. Jadi bukan hanya belajar di ruangan, tetapi mampu mengembangkan, melihat peluang ke depan, bagaimana usaha, prospek usaha yang baik yang harus kami lakukan. Pelaksanaan pelatihan, peningkatan kapasitas untuk pelaku usaha pada koperasi yang menerima program PLTMH ini sangat bagus sekali, karena apa? Anggota-anggota koperasi dituntut untuk lebih mempunyai jiwa wirausaha, Pak ya, wirausaha,
untuk pengembangan program PLTMA itu sendiri. Dan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh ZIZ ini memungkinkan untuk memacu daripada usaha-usaha yang telah disusun oleh Koperasi Apangan Semanggi di dalam bisnis plan-nya ke depan.